Halo semuanya. Nah, kita ketemu lagi di materi pada bab yang baru untuk kali ini. Nah, nama materinya adalah fungsi, fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Kali ini kita akan belajar pengertian dan jenis-jenis dari fungsi. Silakan disimak video berikut. Berikut adalah kompetensi dasar dari bab fungsi yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu fungsi, kita pelajari dulu apa itu maksud dari relasi. Pada waktu SMP, kita sudah belajar apa itu dengan relasi. Relasi atau hubungan dari himpunan A terhadap himpunan B adalah pemasangan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B melalui suatu aturan tertentu. Nah, contohnya, misalkan ada himpunan A, itu adalah himpunan nama ibu kota yang ada di Indonesia. Dan himpunan B adalah nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. Relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah A itu ibu kota dari provinsi B. Sehingga diperoleh Bandung itu adalah ibu kota dari provinsi Jawa Barat. Dan Makassar itu adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, kita akan belajar apa yang namanya domain, kodomain, dan range. Domain itu merupakan daerah asal. Kodomain itu adalah daerah kawan. Dan range itu merupakan daerah hasil. Dari himpunan yang ada di bawah ini, domain itu adalah Bandung dan Makassar, yaitu himpunan A. Sedangkan kodomainnya adalah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Itu adalah himpunan B. Nah, range-nya itu siapa? Range-nya adalah himpunan B atau daerah kawan yang dia itu merupakan pasangan dari himpunan A. Sehingga di sini jawabannya adalah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Nah, contoh lainnya, jika ada sebuah himpunan, himpunan A itu merupakan himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 4. Dan himpunan B itu merupakan himpunan bilangan ganjil positif kurang dari 10. Relasi dari A ke B itu didefinisikan sebagai R, fungsi R. Relasi R itu merupakan memetakan X ke 2X min 1. Maka relasinya diperoleh seperti ini. 1 itu pasangannya adalah 1. Atau ketika kita substitusikan 1 ini ke 2X min 1 diperoleh 1. Begitu pula selanjutnya sampai X-nya itu adalah 4. Nah, dari himpunan ini kita peroleh domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Kodomainnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Dan range-nya adalah 1, 3, 5, 7. 9 tidak masuk range karena dia tidak memiliki pasangan di himpunan A. Nah, untuk relasi yang sama dengan slide sebelumnya, pada kali ini Ibu akan menjelaskan kalau relasinya itu kita buat dalam bentuk diagram kartesius. Ketika X-nya 1, maka diperoleh Y-nya juga 1. X-nya 2, Y-nya 3, dan seterusnya. Sehingga diperoleh menjadi sebuah himpunan pasangan berurutan, yaitu himpunan dari 1,1, 2,3, 3,5, dan 4,7. Nah, kita akan membedakan fungsi. Fungsi sebagai pemetaan itu merupakan suatu aturan yang memetakan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Nah, fungsi sebagai pasangan berurutan itu
merupakan himpunan X, Y dengan X paling banyak muncul satu kali dalam setiap pemetaan. Nah, kita lihat. Yang paling kiri ini ada himpunan A dan B. Ini merupakan fungsi karena setiap anggota di A itu punya tepat satu pasangan di B. Kemudian yang tengah ini bukan fungsi. Alasannya kenapa? Karena ada anggota A di sini yang paling bawah tidak memiliki pasangan di himpunan B. Sedangkan yang kanan ini bukan merupakan fungsi juga karena anggota A itu memiliki 2 kawan di B. Nah, syarat dari keanggotaan fungsi itu biasanya ditentukan oleh pemetaan X ke Y atau dapat ditulis sebagai berikut. Sehingga definisi fungsi itu apa? Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi. Sedemikian sehingga setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu anggota di himpunan B. Sedangkan notasinya dapat dituliskan sebagai berikut. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil, seperti F, G, atau H. Kalau fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dapat dinotasikan sebagai berikut. F.2 itu dibaca dengan fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, dapat digambarkan dalam sebuah diagram Venn seperti ini. Nah, cara menyatakan fungsi itu ada 3, yaitu ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik fungsi. Oke, kita sekarang masuk ke jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi yang pertama, salah satunya adalah fungsi konstan atau fungsi tetap, di mana untuk setiap anggota domain fungsi itu berlaku nilai f fungsi x itu adalah hasilnya c. Jadi semua berapapun nilainya x, y-nya adalah sama atau fx-nya itu sama. Sehingga dapat digambarkan dalam diagram kartesius itu seperti ini. Garisnya hanya lurus saja. Selanjutnya adalah fungsi linier. Linier itu berarti dia pangkatnya 1. Dia akan berupa garis lurus. Ketika kita substitusikan X-nya 0 dalam sebuah fungsi 2X plus 3, maka diperoleh X-nya 3. Kalau misalnya nanti kita peroleh Fx-nya yang 0, maka kita peroleh X-nya negatif 1,5. Sehingga dapat digambar seperti berikut. Selanjutnya, fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu merupakan fungsi yang dapat dijabarkan dalam ax kuadrat plus bx plus c. Nah, c itu merupakan konstan. Sehingga nanti kita substitusikan nilai x-nya di beberapa titik. Ini merupakan contoh fungsi kuadrat. Berikutnya, ini merupakan fungsi identitas. Fungsi identitas itu adalah fungsi yang memetakan x ke x. Jadi, sesuai dengan nilai x-nya itu sendiri. Selanjutnya adalah fungsi modulus. Fungsi modulus itu adalah fungsi mutlak, di mana setiap bilangan real itu pada domain fungsi itu ke unsur harga mutlaknya, sehingga semuanya akan memiliki nilai Y yang positif. Nah, berikutnya ada jenis-jenis fungsi lain, yaitu fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, fungsi ganjil itu berlaku bahwa ketika sebuah fungsi dari main X
itu sama dengan negatif dari fungsi X. Kemudian, untuk fungsi genap itu tidak berlaku hal yang sama. Jadi, tetapi yang berlaku adalah ketika fungsinya dari negatif X itu akan sama dengan fungsi X. Oke, nah kalau misalkan sebuah fungsi dari negatif X itu tidak sama dengan negatif fungsi dari X, maka fungsi itu adalah bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Nah, ini merupakan jenis-jenis fungsi dari fungsi ganjil dan fungsi genap. Oke, demikian penjelasan mengenai pengertian fungsi dan jenis-jenis fungsi. Selamat mempelajari dan selamat memahami. See you!